Andre Onana dirujak fans MU, Erik ten Hag pasang badan lagi. Manajer Manchester United, Erik ten Hag kembali memberikan pembelaan terhadap Andre Onana. Ia menilai sang kiper masih jadi sosok yang dibutuhkan bagi Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Onana menjalani start yang buruk di Manchester United. Ia beberapa kali membuat blunder yang membuat para fans setan merah meradang. Dini hari tadi, Onana kembali berulah. Sang kiper membuat blunder fatal yang mengakibatkan Manchester United mendapatkan penalti dan Casemiro harus menelan kartu merah. Situasi ini membuat para fans MU meradang. Di media sosial, mereka merujak habis sang kiper atas performa buruk tersebut. Wow! Jurgen Klopp ingin laga Tottenham versus Liverpool diulang. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan dirinya ingin laga Tottenham versus Liverpool diulang setelah gol Luis Diaz dianulir gara-gara kinerja wasit video assistant referee, VAR, yang buruk. Seperti yang diketahui, duel Tottenham versus Liverpool itu berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Spurs. Pertandingan itu sebenarnya bisa saja berakhir dengan hasil yang berbeda. Hal itu akan terjadi jika saja gol Luis Diaz tidak dianulir wasit. Saat itu gol tersebut tidak disahkan wasit gara-gara Diaz sebelumnya dianggap terjebak offside. Insiden itu sempat ditinjau ulang oleh wasit VAR, Darren England dan Dan Cook. Namun keduanya tidak mengoreksi keputusan wasit di lapangan meski tahu bahwa gol Diaz sebenarnya sah. Messi menolak pensiun di Inter Miami, mau CLBK dengan Barcelona? Lionel Messi nampaknya tidak akan pensiun di Inter Miami. Sang penyerang punya destinasi lain untuk mengakhiri karirnya. Di musim panas kemarin, Messi membuat kejutan besar. Ia memutuskan cabut dari PSG dan pindah ke Inter Miami. Di Inter Miami, Messi dikontrak hingga tahun 2025. Banyak yang menilai Messi akan gantung sepatu saat kontraknya di The Flamingos habis. Namun El Nacional mengklaim bahwa Messi tidak akan pensiun di Inter Miami. Ia ingin membela satu klub lagi sebelum ia pensiun. Menurut laporan tersebut, klub yang akan dibela Messi sebelum ia pensiun bukanlah Barcelona. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Messi tidak akan kembali ke Barcelona. Ia lebih memilih untuk pulang ke Argentina di penghujung karirnya. Messi sudah membulatkan tekadnya untuk membela kembali Newell's Old Boys. Klub Argentina itu merupakan klub masa kecil Messi. Sejak awal, Messi sudah bertekad untuk pensiun di Newell's. Jadi ia memegang teguh rencana itu bahwa ia akan menutup karirnya di kampung halamannya nanti. Titisan Ruud van Nistelrooy itu bernama Rasmus Højlund. Sebuah pujian besar diberikan Paul Scholes kepada Rasmus Højlund. Ia menilai striker muda setan merah itu memiliki kemiripan dengan striker legendaris Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Pujian ini disampaikan Scholes seusai pertandingan Manchester United versus Galatasaray. Di laga ini, Højlund dipercaya Ten Hag untuk menjadi starter di laga ini. Striker timnas Denmark itu menjawab kepercayaan sang manajer dengan baik. Scholes sendiri mengaku melihat ada kemiripan antara Højlund dengan salah satu striker legendaris MU. Ia menilai sang striker memiliki gaya bermain yang mirip dengan Ruud van Nistelrooy dan itu membuatnya terkesan pada sang striker. Jadon Sancho dan misi CLBK ke Borussia Dortmund. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Sang winger dilaporkan sedang menyusun rencana untuk kembali ke Borussia Dortmund. Sancho saat ini berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Sang winger berseteru dengan Erik ten Hag sehingga ia mulai dibekukan oleh manajer asal Belanda itu. Sancho dikabarkan sudah meminta sang agen mencarikannya klub baru. Ia ingin cabut dari Manchester United di musim dingin nanti. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Sancho saat ini menyusun rencana untuk kembali ke Jerman. Ia ingin kembali membela Borussia Dortmund. Rahasia Galatasaray bekuk MU, cukup matikan Casemiro. Pelatih Galatasaray, Okan Buruk buka-bukaan seputar kiat timnya mengalahkan Manchester United. Ia menilai keberhasilan timnya menang karena mereka bisa mematikan Casemiro. Dini hari tadi, Galatasaray bertamu ke Old Trafford. Mereka menantang Manchester United di pertandingan kedua grup A Liga Champions 2023-2024. Di laga ini, sang tamu berhasil menang atas Setan Merah. Tim berjuluk Cimbom Aslan itu berhasil menang dengan skor 3-2. Buruk mengakui bahwa ada beberapa kiat yang ia terapkan sehingga timnya bisa menang melawan MU. Salah satunya adalah mematikan Casemiro. Meski keuangan sulit, Barcelona tetap proses kedatangan Vitor Roque. Klub La Liga, Barcelona nampaknya tidak akan mengubah rencana mereka terhadap Vitor Roque. Mereka akan memboyong sang striker ke Barcelona pada musim dingin nanti.
Di bursa transfer musim panas kemarin, Barcelona berhasil mencapai kesepakatan dengan Atlético Paranaense. Mereka berhasil mengamankan jasa Vitor Roque dari klub Brasil tersebut. Sang striker dijadwalkan baru akan bergabung dengan Barcelona di Januari 2024 nanti. Karena ia akan menyelesaikan musim kompetisi Serie A Brasil terlebih dahulu sebelum pindah ke Barcelona. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona sempat terancam gagal mengamankan jasa sang striker. Namun Barcelona disebut akan tetap memproses transfer sang striker. Chelsea dan Real Madrid patah hati. Lautaro Martinez mantapkan hati bertahan di Inter Milan. Asa Chelsea dan Real Madrid untuk membajak Lautaro Martinez dari Inter Milan nampaknya akan menemui kegagalan. Sang striker memastikan diri bahwa ia akan bertahan di Inter Milan. Musim ini, Lautaro menjadi buah bibir di Italia. Striker timnas Argentina itu lagi menggila di lini serang Nerazzurri. Di akhir pekan kemarin, sang striker berhasil mencetak hat-trick di ajang Serie A. Tak ayal banyak klub top Eropa yang mulai melirik jasa sang striker. Terbaru, ada Chelsea dan Real Madrid yang dilaporkan berminat pada sang striker. Namun kedua tim itu nampaknya bakal menelan patah hati. Ia menyebut bahwa sang agen saat ini sedang mengurus proses perpanjangan kontraknya di Inter Milan. Real Madrid masih butuh Dusan Vlahovic. Real Madrid yang sudah menemukan penyerang di awal musim 2023-2024 ternyata merasa belum puas. Itulah kenapa Dusan Vlahovic masih ingin didatangkan. Penyerang Juventus itu memang sempat masuk radar Madrid di musim panas 2023 lalu, bersama nama-nama lain seperti Victor Osimhen dan Kylian Mbappe. Madrid perlu penyerang baru karena Karim Benzema pergi. Namun, bukannya satu di antara ketiga nama tadi yang diboyong, Madrid justru hanya mendatangkan Joselu. Pemain berusia 33 tahun itu dipinjam dari Espanyol dengan durasi selama 1 musim. Ia jadi opsi darurat Madrid untuk mengisi kekosongan penyerang. Leroy Sané diperebutkan Barcelona dan Real Madrid. Kualitas Leroy Sané belum lekang oleh waktu. Pemain sayap Bayern Munchen itu kini bahkan diminati oleh klub besar lain, seperti Barcelona dan Real Madrid. Bagi Sané, bergabung dengan klub besar sudah seperti kehidupan yang biasa baginya. Munchen merupakan klub besar kedua yang pernah dibelanya. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun itu merupakan pemain Manchester City. Dia kemudian pindah ke Munchen pada 2020 lalu dengan banderol 49 juta euro. Baik itu di Man City maupun Munchen, Sané bisa dibilang pemain inti. Kemampuannya mengacak-acak pertahanan lawan dari sayap kanan jadi keunggulan terbesarnya. Melihat konsistensi ketajamannya, tidak heran dua raksasa La Liga tertarik untuk memboyongnya. Laporan Bild menyebutkan, Barcelona dan Madrid akan saling sikut untuk mengamankan jasanya. Liverpool urung dapatkan pengganti Salah usai Kaoru Mitoma teken kontrak anyar. Pupus sudah impian klub Liga Inggris, Premier League, Liverpool untuk mendapatkan Kaoru Mitoma usai sang pemain memperpanjang kontrak dengan Brighton. Liverpool dipastikan belanja jor-joran pada bursa transfer mendatang. Hal ini dikarenakan sang pemain andalan, Mohamed Salah, berpeluang meninggalkan Anfield. Pemain asal Mesir tersebut terus digoda oleh Al-Ittihad. Dengan nilai penawaran yang terus meroket, bukan tidak mungkin Mohamed Salah tergiur untuk menjajal Liga Arab Saudi. Sederet pemain pun coba diamankan Liverpool untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Mohamed Salah. Salah satunya adalah winger Brighton Hove Albion, Kaoru Mitoma. Namun, upaya The Reds mendatangkan Kaoru Mitoma agaknya menemui jalan buntu. Dilansir dari London World, sang pemain selangkah lagi menandatangani kontrak anyar dengan Brighton. Atletico kalahkan Feyenoord 3-2, Morata 2 gol. Atletico Madrid sukses mengalahkan Feyenoord pada matchday kedua Liga Champions di Stadion Wanda Metropolitano, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Alvaro Morata berhasil mencetak brace dan Antoine Griezmann. Sementara gol tim tamu tercipta lewat gol bunuh diri Hermoso dan David Hanko. Kemenangan yang diraih Atletico tak berjalan mudah. Feyenoord bahkan unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Hermoso sebelum disamakan Alvaro Morata. Hasil ini membuat Atletico berhak memimpin puncak klasemen grup E dengan koleksi 4 poin. Sementara Feyenoord turun ke posisi kedua dengan 3 angka. Hasil Porto versus Barcelona, skor 0-1. Barcelona sukses mengalahkan tuan rumah Porto dengan skor 1-0 dalam laga matchday 2 Liga Champions 2023-2024 yang digelar di Estadio do Dragão, Kamis, 5 Oktober 2023, dini hari waktu Indonesia Barat.
Gol semata wayang yang dicetak Ferran Torres di akhir babak pertama sudah cukup untuk membawa Barcelona meraih kemenangan kedua di Liga Champions musim ini. Berkat hasil ini, Barcelona pun untuk sementara bertengger kokoh di puncak klasemen grup H dengan poin 6. Di sisi lain, Porto menduduki peringkat 2 dengan poin 3. Hasil RB Leipzig versus Manchester City, skor 1-3. Manchester City sukses menumbangkan tuan rumah RB Leipzig dengan skor 3-1 dalam laga matchday 2 Liga Champions 2023-2023 yang digelar di Red Bull Arena Leipzig, Kamis, 5 Oktober 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan Manchester City masing-masing dicetak oleh Phil Foden, Julian Alvarez, dan Jeremy Doku. Leipzig sempat menyamakan kedudukan berkat gol Lois Openda. Berkat hasil ini, City pun untuk sementara bertengger kokoh di puncak klasemen grup G dengan poin 6. Di sisi lain, Leipzig menduduki peringkat 2 dengan poin 3. Hasil Newcastle versus PSG, skor 4-1. Newcastle sukses memaksimalkan pertandingan di ST James Park untuk mencuri hasil positif. Newcastle memaksa Paris Saint-Germain bertekuk lutut 4-1 pada matchday 2 grup F Liga Champions 2023-2024. Miguel Almiron dan Daniel Burn mencetak 2 gol untuk Newcastle di babak pertama. Lalu di babak kedua, Sean Longstaff dan Fabian Schär menambah keunggulan tuan rumah. PSG hanya sempat membalas sekali. Satu-satunya serangan tim tamu yang berhasil bersarang ke gawang Newcastle adalah gol dari Lucas Hernandez. Siapa sangka, kemenangan ini mengizinkan Newcastle duduk di puncak klasemen sementara grup F dengan 4 poin. PSG tepat di bawahnya dengan 3 poin.